Yo guys, jadi di video ini gue akan modding Switch keyboard Rexus Legionnaire MX 5.1. Tapi sebelum itu akan gue jelasin dulu spek keyboard ini sebelum di modding. Nah, jadi keyboard ini itu punya switch bawaan dari merek Content dengan varian blue switch, brown switch, dan red switch. Kalau yang gue itu stoknya itu brown switch, jadi dia ada feel tactile tapi nggak clicky. Untuk layoutnya, keyboard ini punya layout 10 keyless atau TKL dengan 87 keys. Terus dia punya feature 6 colored LED per baris yang membuat dia sudah nyala-nyala, tapi sayangnya dia belum RGB. Untuk kabel bawaannya, dia sudah punya nylon braided cable yang membuat dia tidak mudah rusak dan lebih tahan lama. Dan terakhir, dia punya double shot ABS keycaps yang membuat cahaya dari LED-nya shine through. Kemudian dia punya switch durability sebanyak 50 juta kali klik dengan respon time secepat 1 millisecond. Oke, jadi switch yang gue bakal pakai itu adalah Gateron Yellow, switch linear yang cukup terkenal lah. Dan yang gue butuhin itu cuman gunting kuku buat motong si pin logam switch ini. Untuk caranya itu cuman perlu ngeklip di bagian ujung samping pinnya yang agak ngelebar. Dan dilakukan pada kedua sisi pin, pada kedua pin. Karena gue pernah coba di satu pin doang dan surprise dia tidak bisa masuk. Untuk kenapa harus ngeklip si pin switchnya itu karena keyboard gua itu soketnya Automo removable socket. Jadi switch kayak Gateron Cherry dan switch lain pada umumnya itu gak akan muat si pin-pinnya. Oke, jadi kalau sudah di satu pin harusnya kelihatannya lebih ramping kayak gini. Dan saya ingatkan lagi, lakukan pada sisi satu lagi. Ya, saya lakukan di sini pada pin satu lagi. Ya, gua sudah selesai klipnya dan sekarang jadi lebih ramping tuh ya. Dan sekarang gua bisa masukin ke Automo removable socket. Oke, jadi sebelum gua mulai langsung loop switchnya, gua pertama perlu buka dulu switchnya. Dan kebetulan gua nggak punya switch opener, jadi gua bisa pakai obeng. Caranya gimana? Gua masukin obengnya ke bagian top housing, nyantol ke bagian bottom housingnya, dan gua longgarin. Gua angkat, gua longgarin. Gua lakuin pada keempat bagian sehingga atasnya longgar. Nah, di sini bagian belakangnya nyantol lagi, jadi gua angkat lagi biar longgar dan harusnya udah bisa gua buka sekarang. Nanti akan terbagi jadi bagian-bagian. Oke, bagian pertama ada top housing, kemudian ada stem, kemudian ada spring switch, dan yang terakhir ada bottom housing. Oke, jadi yang gue pakai buat ngeloop itu kuas biasa aja dan loop pilihan gue Krytox 205 grade 0. Ya, jadi pertama gue loop bottom housing dan sekarang gue ambil Krytoxnya dikit aja, nggak usah boros-boros. Kalau kebanyakan gue balikin ke tempatnya. Nah, segitu tuh kira-kira ya yang gue pakai. Yang pertama gue loop itu si bagian samping bottom housingnya karena dia itu bagian kontak utama sama stem, bagian geraknya switch kan stem, jadi gue prioritasin itu. Terus gue lakuin juga di bagian sampingnya. Yang penting di ngeloop switch itu konsisten ya.
sekarang bagian silinder tengahnya gue masukin loopnya. Ya gue masukin, gue puter-puter biar rata. Dan sisanya gue pakai buat bagian bottom housing yang lain. Oke, selesai. Kemudian gue loop si springnya. Di sini bisa pakai ada electric grease sih, tapi gue by hand aja gara-gara cuman satu switch yang gue butuhin sekarang buat demonstrasi. Oke, selesai, taruh di atas bottom housing. Sekarang si stemnya. Iya, jadi pertama gue loop bagian sampingnya. Bagian sisi satu lagi. Dan sekarang bagian tengahnya yang kayak silinder naik gitu, dan bagian bolongannya gue puter-puterin aja biar rata. Sisanya loopnya gue pakai buat diratain ke bagian sisanya. Yang terakhir ada top housingnya. Gue loop bagian sampingnya dulu seperti biasa, yang kontak utama dengan stem. Kemudian bagian samping satu lagi. Sisa di berasnya loopnya gue pakai buat top housing yang lain. Ya sudah selesai dan sekarang bisa dipasang. Sebenarnya bisa ditaruh di looping station ya, tapi gue gak ada, jadi gue ditaruh di atas keyboard dulu. Ya, switch gue udah selesai nih. Ya, jadi gitu sound test dari Gateron Yellow. Dan setelah gua pakai switch ini untuk beberapa lama, menurut gua switch ini enak banget. Sebelum di loop aja switch ini udah mantap, tapi setelah di loop jadi makin parah. Dan kalau kalian misalnya kepikiran, emang worth it gitu kalau nge-clip switch satu-satu, ngebuka switch satu-satu, terus nge-loop switch satu-satu sampai 61 switch lebih, emang worth the time? Menurut gua sih worth the time banget, soalnya keyboardnya jadi enak banget dan no regret sih sebenarnya. Segitu aja dari gue ya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, subscribe, dan leave a comment.